Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah menzahirkan perkara yang sangat penting untuk umat Islam pahami, karena perkara ini merupakan kunci dan sah dan tidaknya peribadatan dan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara penting yang saya maksudkan adalah niat. Niat adalah sebuah alasan atau motivasi sehingga kita mau melakukan suatu kegiatan seperti kegiatan ibadah sholat, puasa, sedekah dan sebagainya. Juga di kegiatan kebajikan seperti bantu orang, taat dan patuh pada orang tua, sopan dan lain sebagainya. Ketika kita mau melakukan suatu ibadah atau kebajikan, hendaklah motivasinya atau yang melatar belakangi kegiatan itu adalah niat. Adapun kedudukan niat yang saya maksudkan itu ada dua perkara. Satu, karena mengharapkan ridho Allah. Kedua, karena ingin mengenal Allah. Kenapa mesti berniat mengharapkan ridho Allah? Karena ada diajarkan di dalam Al-Quran. Ada banyak dalil di dalam Al-Quran yang menyarankan kita agar berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun niat ingin mengenal Allah. Perihal ini ada digambarkan dalam hadis qudsi. Kata Allah yang artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Dari itu kuciptakan makhluk supaya aku dikenali. Jadi niat mengharapkan keridhaan Allah dan ingin mengenal Allah bukanlah perkara yang dhaif, karena ada dalil yang mengabarkan perkara ini. Saya mau menceritakan sebagian kisah yang pernah saya alami dulu, di mana dulunya yang saya lakukan saya akui sangatlah salah. Dulu, sejak saya kecil sampai remaja, saya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Niatnya bukanlah karena Allah, tapi karena ingin masuk surga, takut masuk neraka. Kadang juga agar dibilang soleh, kadang juga karena rutinitas dan kewajiban. Jadi benar-benar niatnya bukanlah karena Allah, melainkan karena makhluk-makhluk ini semua. Apa yang saya pahami, jika peribadatan dan kebajikan yang kita lakukan tanpa dilandasi dengan niat yang benar, besar kemungkinan yang kita lakukan akan sia-sia. Artinya, kelak di akhirat nanti yang kita lakukan selama di dunia ini dinilai bagaikan debu berterbangan. Perihal ini ada disinggung di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23. Adapun yang dimaksud bagaikan debu berterbangan adalah sia-sia, karena hal ini telah disepakati beberapa ulama besar, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Jadi hati-hati, seindah apapun bentuk peribadatan dan kebajikan yang kita lakukan, jika niat kita salah, besar kemungkinan yang kita lakukan itu semua sia-sia. Makanya perkara niat ini hendaklah benar, yaitu mesti tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sesuai yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Beribadalah kamu semata-mata karena Allah, jangan karena makhluk. Dan jangan sekali-sekali kita arahkan niat ibadah kita atau peribadatan kita tertuju kepada selain Allah, seperti karena mau masuk surga, karena takut masuk neraka, karena kewajiban dan rutinitas dan lain sebagainya. Semua ini bukanlah karena Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sedikit tambahan yang terzahir dan mesti saya informasikan, khusus pada perkara makhluk seperti masuk surga, tidak mau masuk neraka dan lain sebagainya. Itu bisa ditempatkan pada doa, jangan pada niat. Artinya, silakan berdoa, mintalah kepada Allah apa yang kita inginkan, itu sah dan diperbolehkan, asal kedudukannya pada doa, jangan pada niat. Niat hanya khusus untuk perkara Tuhan, atau diistilahkan karena Allah, bukan kepada makhluk. Itu poin intinya. Jadi sebenarnya banyak orang menjadikan perkara doa menjadi niat. Ini salah total. Contohnya dia sholat agar masuk surga. Ini sangat jelas perkara doa dia tempatkan pada niat. Seharusnya mengenai masuk surga hendaklah kita tempatkan pada doa. Artinya silakan berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga, itu sah dan dibolehkan. Tapi kalau perkara niat itu hendaklah ditujukan semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk-makhluk ini semua.
Jadi kita mesti pahami betul-betul apa itu doa, apa itu niat, agar kita tidak salah menempatkan. Karena banyak sebenarnya kejadian yang seharusnya itu perkara doa, tapi dijadikan sebagai niat ibadah. Buat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, barang siapa yang beribadah niatnya selain karena Allah, contohnya karena mau masuk surga, maka Tuhannya adalah makhluk, yaitu surga, bukan Allah. Inilah yang dimaksud menuhankan makhluk, sehingga dia beragama tapi terkesan seperti tidak bertuhan, karena perilakunya benar-benar tidak mencontohkan orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, syukur kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menzahirkan informasi ini, sebab banyak saudara-saudara kita di luar sana yang masih terjebak pada akidah akhlak yang belum tepat. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.